Hari bahagia Atlas dan Naila. Tanpa alas kaki, Naila membiarkan telapak kakinya bersentuhan langsung dengan hamparan pasir putih yang terasa hangat. Ia berlari sambil membuat tarian kecil sambil membawa setangkai bunga mawar berwarna putih. "Kakak!" Naila berbalik badan saat mendengar seorang memanggilnya dari belakang. Tampak ayahnya mengenakan setelan jas dan kemeja putih sedang tersenyum hangat padanya. "Dedi?" Naila langsung memeluk ayahnya itu. "Kakak akan menikah," ucapnya dengan wajah berseri-seri. Darren mengelus rambut Naila. "Kakak bahagia?" Naila mengangguk sambil terus tersenyum. Darren balas tersenyum hangat. Mereka berdua berpelukan lagi hingga Naila merasakan rongga kosong dalam pelukan itu. Ayahnya raib seperti debu yang tertiup angin. Seketika itu juga Naila tersentak dari tidurnya dengan nafas yang tersengat. Ia menoleh ke sebelahnya. Ada Natasha tidur di sebelah kanan dan Kinara yang masih terlelap di kiri. Natasha memang sudah balik dari Jogja 2 hari yang lalu. Menyempatkan waktu untuk khusus menghadiri pernikahan kakaknya itu. Dari malam itu mereka memang sengaja tidur bersama di sebuah kamar yang sudah disediakan di gedung tempat acara akan dilaksanakan nanti, supaya lebih gampang untuk bersiap-siap. Naila mengecek jam di ponsel, pukul 4.58. Gadis itu menghembuskan nafas lagi sambil mengusap wajahnya sendiri. Mimpi tadi berulang di benaknya, mimpi yang terasa begitu nyata tapi sayang begitu singkat. Semenjak Darren tutup usia, baru kali itulah Darren hadir di mimpi Naila. Tanpa sadar, Naila mengeluarkan isakan kecil. Itu berhasil membangunkan Kinara. "Kak, kakak kenapa?" Kinara tersentak melihat putrinya itu menangis. "Mami." Naila langsung memeluk Kinara. "Kakak barusan mimpiin Dedi." Kinara kontan meneguk ludah mendengar ucapan putrinya itu. 2 hari yang lalu, Darren juga hadir dalam mimpi Kinara. Dalam mimpi yang terasa sangat singkat itu, Kinara hanya melihat suaminya tersenyum tanpa mengucapkan apa-apa. Entah apa arti mimpi itu, tapi Kinara meyakini itu bukanlah suatu yang buruk. Kinara mengusap punggung Naila. "Barangkali Dedi ingin mengatakan bahwa ia merestui hari bahagia kakak. Jadi kakak nggak boleh sedih." Kinara menguatkan dengan mengusap air mata Naila. Meski sebenarnya Kinara juga susah payah menguatkan dirinya sendiri. Susah bagi Naila meredam isaknya. Andai ada keajaiban, Naila ingin sekali ayahnya itu hadir dalam wujud nyata. Bukan hanya sebatas mimpi. Naila ingin ayahnya melepaskan untuk memulai hidup baru bersama Atlas, agar hari bahagia itu terasa sempurna. Tapi, sekeras apapun Naila meminta, ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. "Kakak harus tersenyum, masa nanti pengantin matanya bengkak?" Kinara mencoba menghibur. "Lebih baik sekarang kakak mandi, siap-siap. Sebentar lagi muanya juga akan datang. Hari ini harus jadi hari paling bahagia untuk kakak, tidak boleh menangis, ya?" Naila mengangguk dan berusaha menelan tangisnya. Setelah memeluk Kinara sekali lagi, Naila pun masuk ke kamar mandi. "Aduh, cantik sekali calon istrinya Atlas." Sorak Reva yang baru melongok ke ruang rias itu, mengintip Naila yang sudah mengenakan baju akad, lengkap dengan riasan wajah yang membuatnya terlihat lebih cantik dan anggun. Reva tidak datang sendiri, tapi bersama-sama dengan Salsa dan Intan yang kompak menggunakan kostum bridesmaid warna dusty pink. "Kalian kemana aja sih? Gue dari tadi deg-degan tahu," rengek Naila. "Gak sabar pengen di-unboxing ya?" Ledek Reva lagi sambil mendekat mencolek pinggang Naila. "Unboxing apaan sih, Rev? Ini gue deg-degan karena mikirin kira-kira acaranya lancar nggak nanti? Penghulunya datang tepat waktu nggak? Atlasnya bisa nggak ngucapin ijab kabulnya?" Salsa malah tertawa mendengar keluhan Naila. "Nay, Atlas itu udah bisa ngomong di depan banyak orang. Ngafalin ijab kabulnya cuma 2 baris itu pasti gampang bagi Atlas. Tapi kalau orang deg-degan kan bisa aja salah. Tadi gue ketemu Atlas, dia nggak kelihatan deg-degan sama sekali tuh, malahan cengar-cengir aja," ujar Intan. "Kayaknya semua cowok lebih mikirin malam pertama daripada ijab kabul," celetuk Reva. "Tapi udah bilang dia deg-degan sih waktu itu," balas Salsa.
Iya, deg-degan mikirin malam pertamanya, bukan ijab kabulnya. Reva tetap bersikeras dengan opininya. Sementara Intan tampak mengerutkan bibir. Gue jadi iri deh, kalian udah pada nikah, jodoh gue gak tahu nyangkut di mana. Dari kemarin-kemarin udah gue bilang, itu si Billy masih nganggur. Timpal Reva. Idih, ogah. Intan mengedikan bahunya. Tidak bisa membayangkan jika berjodoh dengan Billy, si mulut lemes yang jauh dari standar suami idaman itu. Sabar, Tan. Gue yakin nanti pasti ada. Mungkin ketemu besok atau lusa. Kita nggak ada yang tahu kan? Naila mencoba menghibur Intan. Dari dulu besok atau lusa dulu. Tapi bertahun-tahun gak juga nongol. Apa jangan-jangan jodoh gue Rafathar, anak Raffi Ahmad kali ya? Makanya nunggu dia balik dulu. Halu lu, semprot Reva. Celetukan-celetukan teman-temannya itu cukup ampuh mengurangi rasa grogi Naila. Luna mana ya? Biasa, sibuk ngurusin acara. Tadi ditemenin Meira juga. Jawab Salsa. Meira udah datang? Iya udah. Kangen banget lagi sama Meira. Gumam Naila. Nay. Tepat saat mereka baru saja membicarakan Luna dan Meira, dua gadis itu pun langsung menampakkan dirinya. Mei. Naila melambaikan tangannya untuk menyapa Meira terlebih dahulu. Kamu cantik banget, Nay. Puji Meira. Kayak princess deh. Meira emang paling jago ya soal puji-memuji. Ujar Salsa yang direspon Meira dengan mesem-mesem. Well guys. Luna yang baru mendapatkan instruksi dari ear monitor pun membuat tepukan tangan satu kali. 5 menit lagi, acara akadnya dimulai. Kita harus siap-siap sekarang. Naila merasakan jantungnya berayun-ayun lagi. Kalian mau kemana? Ujar Naila begitu teman-temannya itu berdiri. Kita nyambut lo di luar, Nay. Kan Natasha nanti yang nganterin lo ke meja akad. Terang Luna. Saking groginya, Naila sampai lupa dengan susunan acara yang sudah ia konsepkan sendiri. Para bridesmaid itu keluar dari ruangan, digantikan oleh Natasha yang juga sudah berdandan cantik dengan mengenakan kebaya warna gold brown, senada dengan baju keluarga besar kedua mempelai. Natasha duduk sambil menggenggam telapak tangan Naila yang dingin, menunggu instruksi selanjutnya dari W.O. Tak hanya Naila, Natasha juga merasa berdebar kala itu. Tidak menyangka bahwa sebentar lagi kakaknya akan menikah dan berubah status menjadi istri orang. Di ruangan lain, beberapa W.O. juga mulai mengarahkan Atlas dan rombongan keluarganya. Atlas yang terlihat tampan dengan baju pengantin berwarna coklat nude itu digandeng oleh kedua orang tuanya menuju venue wedding. Di belakangnya, tampak rombongan keluarga besar yang mengiringi dengan membawa seserahan. Pertunjukan tari dari kelompok Sanggar Fatir menyambut rombongan keluarga Atlas saat memasuki venue. Setelah itu, keluarga Atlas juga berhadapan langsung dengan rombongan keluarga besar Naila, yang perwakilannya berbalas kata sambutan selama beberapa menit hingga kemudian Kinara mengalungkan karangan bunga ke leher calon menantunya itu, dengan mata yang berkaca-kaca dan senyum yang memancarkan haru. Selanjutnya, Kinara pun mengantarkan calon menantunya itu ke meja akad. Setelah rombongan keluarga lain dipersilakan untuk duduk di bangku yang telah disediakan, setelah memanggilkan penghulu dan saksi, MC pun memanggilkan calon pengantin wanita. Atlas memutar kepalanya ke arah kanan, memandangi Naila yang dengan kebaya coklat nude lengkap dengan tudung kepala yang membuatnya terlihat sangat anggun digandeng oleh Natasha, dan disambut oleh para bridesmaid yang berjajar menaburkan bunga ketika Naila melintasi mereka. Atlas tidak bisa mengedipkan matanya, pun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Jantungnya berdegup kencang, mengalahkan suara lantang MC dan musik instrumen di ruangan itu. Tadinya Atlas hanya merasa bahagia saja, tapi kini laki-laki itu justru merasa berdebar dan berkeringat dingin. Hal yang sangat jarang dirasakan oleh seorang seperti Atlas. Naila duduk di sebelah Atlas dengan menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap wajah Atlas. Apakah pengantin pria sudah siap? Ujar penghulu yang duduk di depan Atlas. Siap. Atlas menyahut dengan suara berat. Apakah pengantin wanita sudah siap? Penghulu memutar kepala menghadap Naila. Naila hanya mampu menyahut dengan anggukan kepala. Lidahnya merasa keluh. Kalau begitu, mari kita mulai prosesi ijab kabulnya. Penghulu yang menjadi wali nikah Naila itu mengulurkan tangannya, yang langsung dijabat oleh Atlas.
Atas Prima Aradix bin Zafran Alvarezi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Naila Brisia Renara binti Darren Pranaja dengan mas kawin 20 gram emas murni dan uang tunai $2.000 Amerika Serikat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Naila Brisia Renara binti Darren Pranaja dengan mas kawin tersebut tunai. Atlas menjawab ijab kabul itu dalam sekali tarikan nafas.